Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muaiba SPD, calon guru penggerak angkatan 11, guru SMKS Nurul Quran Kerangkeng, Indramayu, Jawa Barat, yang mana mendapatkan pengajar praktik yaitu Bapak Surya SPDI dengan fasilitator saya yaitu Ibu Tita Rosita MPD. Di sini saya akan mencoba memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja merupakan akronim dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Poin B atau buat pertanyaan utama yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Poin A atau ambil pelajaran yaitu memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Poin G atau gali mimpi yaitu berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Poin J atau jabarkan rencana yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Poin A atau atur eksekusi yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Adapun visi guru penggerak yang saya impikan adalah mewujudkan murid yang berakhlak mulia, bernalar kritis, kompetitif, berteknologi, dan peduli lingkungan. Adapun prakarsa perubahan yang ingin saya lakukan adalah mengembangkan karakter murid yang berakhlak pada alam dengan gerakan lihat sapi atau lihat sampah pilah. Prakarsa perubahan untuk mewujudkan murid yang berakhlak pada alam atau karakter peduli lingkungan melalui gerakan lihat sampah pilah atau lihat sapi menggunakan metode Bagja. B. Buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaannya adalah apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan karakter peduli lingkungan, khususnya dalam memilah dan mengolah sampah. Mengapa kita perlu mewujudkan gerakan lihat sapi atau lihat sampah? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan berikut, yaitu berdialog dengan kepala sekolah, rekan guru, komite, orang tua, dan murid, serta berkolaborasi dengan pihak dinas kebersihan dan komunitas peduli lingkungan. Poin A atau ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya adalah poin pertama, adakah guru ataupun murid yang pernah melakukan gerakan peduli lingkungan dalam bentuk apapun, terutama dalam memilah dan mengolah sampah? Pertanyaan kedua, adakah guru atau murid yang tergabung dalam suatu komunitas peduli lingkungan? Pertanyaan ketiga, proses memilah sampah yang benar itu seperti apa? Poin keempat, di manakah sekolah yang dapat dijadikan rujukan untuk gerakan lihat sapi? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu poin pertama, mencari informasi terkait guru ataupun murid yang pernah melakukan gerakan peduli lingkungan dalam bentuk apapun, terutama dalam memilah dan mengolah sampah.
Poin kedua, menggali informasi tentang kegiatan yang dilakukan komunitas peduli lingkungan dan proses memilah dan mengolah sampah. Poin ketiga yaitu mengunjungi sekolah yang sudah menerapkan kegiatan peduli lingkungan melalui kegiatan proses pemilahan sampah. Poin G atau gali mimpi atau dream, pertanyaannya adalah apa dampak positif dari visi mewujudkan murid yang berakhlak mulia, bernalar kritis, kompetitif, berteknologi, dan peduli lingkungan? Apa saja dampak positif dari program Lihat Sapi atau Lihat Sampah Pilah? Yang ketiga, bagaimana perasaan sivitas sekolah setelah program Lihat Sapi berhasil dilaksanakan dan berjalan sesuai rencana? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu: poin pertama, menggerakkan siswa dan sivitas sekolah untuk aktif dalam gerakan Lihat Sapi. Poin kedua, menggali informasi terkait respon dan perasaan orang-orang yang terlibat dalam gerakan Lihat Sapi. Poin ketiga, gerakan Lihat Sapi diharapkan dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih bersih, rapi, dan nyaman untuk kegiatan belajar mengajar. Poin keempat, dengan memilah sampah, volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA akan berkurang. Ini membantu mengurangi beban pengelolaan sampah di sekolah dan di lingkungan sekitar. Poin kelima, mendorong kreativitas dan inovasi peserta didik dengan barang bekas. Dan poin terakhir, peserta didik belajar tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan atau akhlak pada alam. Poin J, jabarkan rencana atau desain dengan pertanyaan. Yang pertama, apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mewujudkan gerakan Lihat Sapi atau Lihat Sampah Pilah? Pertanyaan kedua yaitu berapa lama proses waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan gerakan Lihat Sapi atau Lihat Sampah Pilah? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu: poin pertama, melakukan koordinasi dengan tim, kepala sekolah, dan orang-orang yang terlibat dalam gerakan Lihat Sapi atau Lihat Sampah Pilah. Poin kedua, membuat draft capaian proses hasil dari sejauh mana berjalannya program-program tersebut setiap bulannya atau dibuat jurnal mingguan or bulanan. Poin ketiga, memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kebersihan dan memilah sampah, bisa dengan melibatkan komunitas atau praktisi eksternal seperti Dinas Lingkungan Hidup. Poin keempat, memberikan edukasi tentang kebiasaan karakter tahan sampah untuk meminimalisir produksi sampah. Poin kelima, menjadi teladan atau peran model bagi peserta didik. Poin keenam, memberikan penghargaan bagi peserta didik yang berpartisipasi aktif dalam gerakan Lihat Sapi. Yang terakhir, yaitu memaksimalkan media sosial sekolah sebagai media menarik untuk menyebarkan informasi dan alur gerakan Lihat Sapi. Poin A atau atur eksekusi atau deliver, pertanyaannya adalah pertama, siapa saja yang terlibat dalam gerakan Lihat Sapi? Pertanyaan kedua, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang akan mengisi peran tersebut? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: poin pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan stakeholder terkait untuk membentuk tim gerakan Lihat Sapi. Poin kedua, menyusun deskripsi program, pelaksanaan program, dan deskripsi tugas dalam peran. Poin ketiga, yang terlibat dalam gerakan Lihat Sapi adalah seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan. Poin keempat, yang bertanggung jawab memonitoring dan mengevaluasi adalah tim penanggung jawab gerakan bersama dengan kepala sekolah. Poin terakhir yaitu berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, komunitas peduli lingkungan, orang tua, dan tokoh masyarakat
untuk keberlanjutan program serta integrasi dengan kehidupan di sekitar peserta didik. Pendidikan lingkungan atau akhlak pada alam bertujuan untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam menjaga kelestarian alam dan menyikapi isu-isu lingkungan secara bijak. Hal ini penting untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pendidikan lingkungan memegang peran vital dalam membentuk generasi muda yang peduli dan bertanggung jawab terhadap kelestarian alam. Melalui pemahaman yang mendalam dan praktik nyata, kita dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang sadar akan pentingnya menjaga bumi untuk generasi mendatang. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Semoga video ini menginspirasi. Salam bahagia guru-guru hebat se-Indonesia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.